Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini untuk pertemuan yang kedua kalinya kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk datang di tempat ini guna untuk melaksanakan tugas dan tujuan kita bersama, yaitu sebagai konselor untuk memberikan materi dan sebagai konseling untuk menerima materi. Jadi olehnya itu, sebelum kita masuk di materi pelajaran kita ini, banyak barangkali kalau kita sama-sama menundukkan kepala seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang bisa memimpin doa ini. Silakan. Marilah kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah selesainya pembacaan doa ini, maka kami akan mengecek dulu kehadiran anak-anak sekalian. Ya alhamdulillah semuanya hadir. Dan sebelumnya itu kita dulu membagi kelompok di dalam kelas ini. Nah, kita bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ini adalah kelompok pertama, kelompok 1. Yang sebelah sana kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi setelah nanti selesainya menerima materi, maka kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya. Nah, sebelum kita masuk, maka kita dulu mengadakan suatu ice breaking. Tahu namanya ice breaking? Nah, ice breaking ini adalah suatu permainan untuk melatih konsentrasi kita, ya, agar supaya apa yang nantinya kita pelajari di sini kita bisa konsentrasi dalam pembelajaran itu. Jadi marilah kita sama-sama berdiri dulu. Silakan berdiri semua. Jadi diperhatikan baik-baik. Coba dilihat saya punya tangan dulu. Dinaikkan tangannya, masing-masing dinaikkan tangan. Digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Goyang ke kiri dan ke kanan. Jadi nantinya ini ya, jangan dilihat perintah dari mulut saya. Ya, diperhatikan. Jangan dilihat perintah dari mulut saya, tapi ikuti perintah dari tangan saya. Apa nanti yang dikerjakan sama tangan saya, itulah yang Anda juga harus ikuti. Jadi olehnya itu harus konsentrasi penuh. Siapa tahu nanti tidak konsentrasi, jelas akan salah.
Digoyangkan lagi. Ya, dada. Ya. Nah, baik. Kita akan mulai. Jadi mata. Silakan dulu. Nah, dulu. Yang pegang ya, oke. Nah. Yang lain. Ya. Yang lain. Berdiri yang lain. Cuma yang satu tadi dulu. Yang pegang mata. Ya, oke. Berdiri. Nah, ulangi. Dia perbaiki kepala. Satu, silakan. Duduk. Ya. Kembali sekali lagi. Tangannya diayun-ayun ke atas. Hidung. Hidung. Oke. Nah, tangannya dikasih lagi di atas, jayukan. Silakan tadi yang terus saya kembali semuanya, jayukan tangan ke atas. Ya. Di kiri dan ke kanan. Nah, saya kira untuk ice breaking-nya pada hari ini cukup sekian. Dan silakan duduk kembali. Nah, marilah kita sama-sama mengikuti materi pelajaran ini. Diperhatikan baik-baik ya materinya. Sahabat sekolah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang keenam di kelas 7 semester 1 tentang pentingnya disiplin diri. Oke, kita akan melihat pengertian dari disiplin. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran sendiri taat dan patuh terhadap peraturan. Kedisiplinan berarti ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma-norma dan hukum yang berlaku. Semua aturan dan tata tertib tentu mengandung nilai-nilai yang positif dan setiap orang dituntut untuk mengusahakannya dengan penuh disiplin. Disiplin diri artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya, disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau bekerja. Selanjutnya kita akan mencoba memahami bagaimana disiplin itu diterapkan. Oke, dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, seorang siswa tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya. Dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu disebut sebagai disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut sebagai disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Adapun untuk tujuan disiplin sekolah diantaranya yaitu yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Kemudian yang kedua, siswa belajar hidup dengan kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Disiplin diri memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Kemudian yang kedua,
persatu. Yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Remaja yang disiplin adalah remaja yang dapat menggerakkan dan mengatur dirinya sendiri tanpa diminta atau disuruh. Hal ini berlaku dalam mengatur waktu yang digunakan. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu dengan baik dan mengisi semua waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Emosi adalah keadaan serta reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, kemarahan, dan keberanian yang bersifat subjektif atau pribadi. Emosi dapat juga dikatakan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Yang ketiga yaitu sanggup mengendalikan nafsu. Remaja yang dapat mengendalikan nafsu adalah remaja yang memiliki disiplin diri dan tahu batas. Disiplin diri dan tahu batas sama halnya dengan sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Satu sisi adalah disiplin, sedangkan sisi lainnya adalah tahu batas. Oleh karena itu, disiplin diri tidak terlepas dari pengetahuan mengenai batas-batas suatu perilaku. Ada 5 hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nafsu, seperti berikut ini ya. Pertama, mulai dari teladan. Kita dapat meneladani sikap orang tua yang disiplin atau tahu batas. Kemudian yang kedua, berhitung sampai 10. Berhitunglah sampai 10 sebelum mengatakan atau berbuat sesuatu ketika kita sedang marah. Kemudian yang ketiga, buat dan taatilah jadwal. Jadwal harian dapat membantu kita mengingat dan mengatur waktu sejumlah aktivitas yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, lebih sering menggunakan istilah disiplin dan tahu batas dari biasanya. Semakin sering kita menggunakan kata disiplin dan tahu batas, kita akan semakin memahami istilah tersebut. Kemudian yang kelima, buat target. Untuk menambah motivasi dalam disiplin, kita dapat membuat sasaran yang ingin kita capai. Selain itu, tetapkan juga gambaran yang akan kita peroleh bila berhasil mencapai sasaran tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bahwa disiplin itu sulit. Kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya. Namun untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Ini ada 3 hal yang perlu kita tahu. Yaitu yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat dasar, yaitu malas-malasan, ingin hidup seenaknya, menuruti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, mengapa disiplin itu sulit? Kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban. Kewajiban apapun, beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Kemudian yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan pekerjaan yang sama dalam jangka waktu lama. Selanjutnya, kita akan melihat kiat-kiat apa saja untuk meningkatkan disiplin diri. Biasakan diri kita dengan jadwal dan kegiatan. Jika tidak punya kegiatan, buatlah kegiatan atau agenda kita sejelas mungkin. Dan berpikirlah jika kegiatan itu penting, meskipun hanya sebuah kegiatan. Nah, ini kita harus melihat kiat-kiat. Yang pertama, bahagia. Kekuatan bahagia juga mempengaruhi terhadap kinerja diri kita untuk lebih aktif dan bersemangat. Kemudian, yang kedua, agenda. Kita perlu agenda. Seperti di atas tadi, buatlah agenda harian kita. Bagi yang masih sekolah, membuat agenda sangatlah penting untuk menghilangkan kemalasan yang mungkin setiap hari muncul untuk seorang pelajar. Kemudian yang ketiga, rajin beribadah. Ternyata dengan beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita. Dengan beribadah, ada waktu untuk kita beristirahat dan memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Baiklah, setelah selesainya tadi kita mengikuti materi pelajaran yang ditayangkan di video ini, maka kita akan masuk di sesi tanya jawab. Jadi masing-masing nanti kelompok
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dilemparkan oleh temannya. Nah, baiklah kita akan mulai pada kelompok pertama. Nah, dan siapapun yang kelompok ini yang bisa, silakan nanti angkat tangan. Ya, sebenarnya dulu mengapa disiplin itu sangat penting? Mengapa disiplin itu sangat penting? Ada kelompok yang bisa? Silakan. Kedisiplinan sangat penting karena memberikan kekuatan untuk mengendalikan hidup sehari-hari. Ya. Nah, kedisiplinan ini sangat penting bagi kita semua karena yang pertama bisa memberikan semangat hidup kita. Ya, karena apabila kedisiplinan ini tidak ditanamkan di dalam diri kita, maka otomatis orang itu tidak akan bisa menentukan pola hidupnya untuk ke jenjang yang selanjutnya. Jadi olehnya itu, mulai dari sekarang ini kita harus perlu bagaimana cara kita itu supaya kedisiplinan itu ditanamkan di dalam diri kita. Pertama, kedisiplinan itu yang harus kita tanamkan adalah mulai dari kecil sampai sekarang ini. Jadi olehnya itu kita harus selalu menjaga kedisiplinan ini supaya apa yang kita harapkan bisa kita capai. Nah, saya rasa kali itu pertanyaan dari temannya itu sangat bagus dan kita akan pindah ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi kedisiplinan? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Nah, silakan. Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan yaitu faktor pribadi, faktor keluarga, dan faktor masyarakat. Ya, kasih tahu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan itu ada 3 macam. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi sendiri ini adalah faktor dari diri kita sendiri. Jadi sebelum kita melangkah, kita dulu harus melihat bagaimanakah, apakah sebenarnya saya ini sudah melaksanakan kedisiplinan atau belum. Kalau belum, berarti kita harus mengkoreksi diri dulu. Jadi saya dulu harus tindaki diri saya supaya bisa mengikuti kedisiplinan ini. Itulah yang pertama dulu, karena faktor di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, ada yang dikatakan faktor keluarga. Nah, ini faktor keluarga merupakan juga faktor yang sangat penting untuk mendorong kita. Seumpamanya ayah dan ibu kita, ataukah ada kakak kita, itu yang harus memberikan motivasi kepada kita supaya kita punya kehidupan ini terarah. Jangan yang istilahnya kalau di itu amburadul, berantakan. Kenapa? Karena tidak adanya dorongan dari keluarga. Nah, setelah adanya dorongan dari keluarga ini, ibu bapak dan kakak dan lain sebagainya, maka kita sudah bisa mengkoreksi diri sendiri. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, ini paling penting, ini faktor lingkungan. Banyak masyarakat yang bisa melihat kita, bisa bagaimana seumpamanya si A, dia punya tingkah laku, dia punya perbuatan di masyarakat itu. Kalau memang perbuatannya bersifat negatif, berarti kedisiplinan orang itu kurang. Nah, olehnya itu kita harus menjaga, karena sekarang itu masyarakat sudah pintar menilai. Tidak sama dengan dulu. Dulu itu masyarakat hanya bisa saja bercerita. Sekarang ada yang dikatakan apa ya? Ada HP. Ya, ada HP. Ini bisa apakah orang itu dipoto atau apa dan lain sebagainya. Baru bisa dimasukkan kemana-mana. Jadi akhirnya kita bisa masuk di
di dunia sosial. Ya. Nah, setelah kita tahu bahwa orang tua saya sudah memberikan dorongan kepada saya, kakak saya sudah memberikan dorongan kepada saya, maka kita sudah mengetahui bahwa kekurangan saya di sini. Dan kita harus membuat suatu langkah-langkah, mengatur langkah-langkah itu sebagaimana yang kita sudah jadwalkan. Nah, supaya apa yang kita laksanakan itu terarah. Ya, jangan asal kita kerja. Jadi kalau hanya sekadar mau melaksanakan sesuatu tanpa ada suatu aturan, maka jelas itu akan bersamaan, ya, akhirnya berantakan semuanya. Tapi kalau memang ada suatu jadwal atau aturan, maka saya rasa itu tidak akan bisa terbengkalai. Semuanya berjalan dengan lancar. Jadi saya rasa itu tadi untuk yang ketiga, dan selanjutnya kita akan melihat barangkali ada yang kelompok yang bisa menyebutkan contoh sikap disiplin. Ya, Pak. Silakan. Contoh sikap disiplin yaitu memenuhi waktu, selalu tepat waktu dalam setiap kegiatan. Ya, contoh sikap disiplin selalu memenuhi waktu, setia memenuhi waktu, dan selalu tepat kalau ada kegiatan. Nah, orang yang sudah memiliki kedisiplinan ini itu sudah jelas bahwa segala yang mau dilakukan itu sudah terarah semuanya. Jadi sikapnya sudah bagus, ada sesuatu yang mau dilaksanakan itu sudah tepat pada sasarannya, dan apapun yang akan direncanakan itu juga tetap sama apa yang telah dijadwalkan. Olehnya itu contoh kedisiplinan ini perlu. Contohnya seumpama dalam hal waktu kita sudah tahu bahwa jam 12 itu jam 12 lewat 10 menit itu sudah masuk waktu duhur. Nah, apabila orang yang sudah memang menentukan jadwalnya itu, dia akan pas pada jam itu, dia juga harus melaksanakan salat. Setelah itu maka dia akan pindah lagi ke jadwal yang lain, dan begitu seterusnya. Kalau memang sudah sudah terarah itu kita punya jadwal, maka semua pekerjaan yang akan kita laksanakan itu berjalan dengan sebagaimana apa yang kita rencanakan. Nah, barangkali ada yang lain yang bisa menyebutkan contoh sebutkan contoh perilaku kedisiplinan. Silakan. Contoh perilaku kedisiplinan adalah disiplin berpakaian, Ya. disiplin belajar, disiplin bersikap, disiplin waktu, dan disiplin. Ya. Contoh kedisiplinan pertama adalah kedisiplinan dalam hal berpakaian. Kita sudah tahu semua bahwa berpakaian itu bukan cuma asal-asal berpakaian. Atau adakah yang di sini yang asal-asalan saja berpakaian? Tidak kan? Nah, makanya itu kita perlu mengontrol diri kedisiplinan ini. Apa seumpamanya yang saya harus pakai setelah pulang dari sekolah? Adakah namanya pakaian istirahat, pakaian santai? Ada juga nanti pakaian yang harus kita pakai kalau mau tidur, namanya pakaian tidur. Dan begitu pula nanti kalau bangun pagi, ada lagi pakaian yang harus kita pakai setelah kita mau melaksanakan tugas kita, yaitu ke sekolah. Nah, ini ditentukan ini, seumpamanya hari Senin. Ini kan sudah ada aturannya. Tidak mungkin hari Senin kita pakai baju pramuka. Ya, itu ada aturan yang mengatur, ada kedisiplinannya di situ. Nah, kita harus memakai pakaian putih biru. Nah, itulah contoh suatu kedisiplinan. Yang kedua, disiplin waktu. Tadi sudah saya jelaskan. Itu disiplin waktu, kita harus mengatur jadwal apa yang harus kita kerjakan, di mana seharusnya kita belajar, di mana seharusnya kita istirahat,
dan di mana seharusnya kita bermain. Dan saya rasa begitu. Apakah masih ada yang lain? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau begitu, setelah selesainya sesi tanya jawab ini, maka saya rasa untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sekian, dan marilah kita berdoa dulu sebelum selesainya acara ini. Semoga apa yang tadi telah kita laksanakan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada yang bisa lagi memimpin doa ini untuk, ya silakan. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Sadaqallahul adzim. Amin, amin. Setelah selesainya tadi pembacaan doa, maka selesai rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.